Kota Yogyakarta memiliki UMK tertinggi. Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi dengan UMK Rp2.492.997 atau naik 7,24%. Pengusaha dilarang untuk membayar di bawah UMK yang telah ditetapkan dan tidak ada penangguhan pembayaran UMK tahun 2024. Gaji per bulannya kurang lebih 2 juta. Dari awal masuk itu sekitar 1,5. Kota Jogja itu 0,22% untuk alfanya. Karena apa? Kota Jogja nilai rata-rata kebutuhan hidupnya per orang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kota Yogyakarta, ibu kota Provinsi Yogyakarta yang menjadi pusat perekonomian. Tidak dipungkiri, kota Yogyakarta dikenal dengan kebudayaan dan menjadi kota pelajar di kalangan masyarakat pada umumnya. Dengan biaya hidup yang rendah serta ramah di kantong mahasiswa, membuat kota Yogyakarta menjadi tempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di balik terkenalnya budaya dan biaya hidup yang rendah, kota Yogyakarta juga terkenal dengan UMK yang rendah. Kenaikan dan penurunan UMK dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks-indeks tertentu. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023, disebutkan formula perhitungan upah minimum, sebagaimana pada ayat 2, yaitu upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan upah minimum terjalan, ditambah nilai penyesuaian upah minimum yang akan datang. Sedangkan nilai penyesuaian upah minimum yang akan datang sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa dan hasilnya dikali upah minimum yang sedang terjalan. Perhitungan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan, minum, sandang, dan lain sebagainya. Perkenalkan, saya Bu Rihari Wulandari, selaku Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial. Jadi kalau terkait dengan UMK yang ada di Kota Jogja ini sebenarnya terkait dengan bentuk karena ada kewenangan untuk bisa membentuk. Unsur-unsurnya terdiri dari APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Serikat Pekerja yang duduk di Serikat Pekerja yang duduk di kelembagaan Dewan Pengupahan ini harus lolos dalam verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan, ini Dewan Pengupahan sebelum menghitung UMK ini melakukan survei KHL di pasar. Salah satu pasar Kota Jogja yang paling komplit itu Pasar Keranggan. Tiap bulan itu Dewan Pengupahan melakukan survei untuk menghitung KHL, kebutuhan hidup layak. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah sampai Oktober baru dihitung
upah secara digresi dulu, baru ada bargaining antara Apindo dan Serikat Pekerja. Jadi kami itu unsur pemerintah itu hanya sebagai penengah. Penetapan UMK, UMP ini berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi bukan kabupaten kota yang berwenang menetapkan UMK. Kemudian ada indeks tertentu, ini biasanya disebut alfa. Alfanya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat antara 0,1 sampai 0,3. Nah, ini ada bargaining di sini. Alfa itu ada bargaining. Di Kota Yogyakarta untuk tahun 2022, UMK untuk penghitungan untuk yang berlaku tahun 2023 ini paling beda sendiri UMK untuk alfanya. Karena kalau yang lain itu 0,2, Kota Jogja itu 0,22% untuk alfanya. Karena apa? Kota Jogja nilai rata-rata kebutuhan hidupnya per orang lebih tinggi dibandingkan yang lain, gitu. Gunung Kidul, kami melakukan wawancara kepada beberapa karyawan yang bekerja di Kota Yogyakarta, baik yang sudah maupun yang belum berkeluarga. Kenalkan, nama saya Adi Noviantoro dari Pakualaman. Saya kerjanya di toko Gemaripah. Untuk lama kerjanya udah 3 tahun. Untuk sebagai pembuat produksi bakpia. Untuk gajinya 2.300.000 per bulannya. Belum berkeluarga. Pengeluaran mungkin kebutuhan keluarga untuk orang tua dan sama angsuran motor. Perkenalkan, nama saya Desiana Rahmatari. Saya bekerja di toko oleh-oleh Gemaripah Malioboro. Tinggalnya saya di Jalan Sidokabul, Yogyakarta. Di sini saya bekerja sebagai kasir sama pelayanan. Gaji per bulannya kurang lebih 2 juta. Dari awal masuk itu sekitar 1,5. Saya, suami saya, sama anak saya. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa orang, melihat kenyataan yang ada, perbedaan terlihat pada gaya hidup serta kebutuhan mereka. Yang masih single dengan yang sudah memiliki keluarga atau tanggung jawab kepada seseorang akan jauh berbeda. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Yogyakarta pada Agustus 2023 meningkat. Peningkatan TPAK Yogyakarta ditopang oleh tahun ajaran baru perkuliahan yang menetapkan metode pembelajaran tatap muka penuh, sehingga penambahan mahasiswa yang berdomisili di Yogyakarta berkontribusi pada peningkatan jumlah angkatan kerja. Sejalan dengan meningkatnya TPAK, persentase penduduk miskin Yogyakarta pada Maret 2023 menurun. Persentase penduduk miskin Yogyakarta turun dari 11,34% dan 11,49% pada Maret dan September 2022 menjadi 11,04% pada Maret 2023. Kabar baiknya, di tahun 2023 ini kita mendengar kabar bahwa UMK di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Faktor pertumbuhan ekonomi, UMK Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, UMK di Kota Yogyakarta sebesar Rp2.492.997, yang mana kenaikan dari tahun 2022 mencapai 7,24%. Peningkatan ini membuat masyarakat yang menetap di Kota Yogyakarta bisa menaikkan taraf kehidupan mereka yang lebih layak dan kebutuhan untuk sehari-hari mereka bisa tercukupi. Begitulah fakta di balik bayangan UMK di Kota Yogyakarta. Masih banyak yang memerlukan suara dari kita dan seluruh elemen masyarakat. Apa yang ada di lapangan tak seindah dengan berita-berita yang ada di luar sana. Apakah dengan adanya peningkatan UMK sekian persen bisa mensejahterakan masyarakat?
Melihat kenyataan ini, bagaimana pemerintah menyikapinya dan apa yang mereka lakukan selanjutnya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Yogyakarta dalam mensejahterakan kehidupan mereka.